Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan semuanya saya doakan selalu dalam keadaan sehat walafiat, diluaskan rezekinya, dimudahkan usahanya, dan tercapai apa yang diinginkannya. Amin, Allahumma amin. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan mengupload sebuah video mengenai bagaimana secara herbal mengatasi radang tenggorokan, panas dalam, juga batuk-batuk ya. Nah, itu video yang pertama. Dan ada lagi video yang selanjutnya, yaitu bagaimana mengatasi gatal di seluruh tubuh yang membandel. Ada bintik-bintik yang gatal gitu ya. Katanya udah beberapa kali ke dokter nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah mengenai resep yang satu ini Allah kasih sembuh. Seperti apa? Tolong ikuti video ini sampai tuntas agar tidak gagal paham. Terima kasih. Dengan bahan-bahan yang akan disiapkan dalam proses pembuatan pengobatan herbal ini untuk mengatasi radang, ya, sakit tenggorokan ataupun batuk, ya. Bahannya yang pertama adalah daun saga. Kita hitung sekitar 11 lembar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 ya teman-teman ya. 11 ini. Terus kita kasih garam sedikit. Garam sedikit aja. Sedikit. Garam juga untuk antibiotik ya teman-teman sekalian ya. Habis itu langkah selanjutnya yaitu kita tumbuk. Tumbukannya nanti teman-teman. Kasih air sedikit. Tumbuk ya sampai halus. Tumbuk. Saya sarankan jangan sedikit-sedikit, sakit sedikit ke dokter teman-teman sekalian. Apa salahnya kalau kita pakai bahan-bahan herbal yang ada di sekitar kita? Kadang dengan bahan-bahan herbal yang ada di sekitar kita ya, insya Allah lebih aman dan banyak yang cocok tanpa efek samping. Insya Allah tanpa efek samping. Jadi ramah lingkungan lah, dan bagus juga untuk tubuh kita gitu loh. Kalau bahan kimia biasanya kadang misalnya kita yang diobatin tenggorokan malah ke yang lain gitu. Ya, ini kayaknya udah agak lembut sih, Wid. Ya. Oh ya, itu cukup ya. Sip. Oke, selanjutnya. Langkah selanjutnya disaring Pak. Saring dulu ya. Kita saring. Oke, saring dulu. Saring. Kasih air ya. Saya dikit ya. Kita saring dulu. Kurang lebih dapat sekitar 1/4 ya. Nanti kita campur dengan jeruk nipis teman-teman sekalian. Kita peras jeruk nipisnya. Separuh aja. Terus kita tambahkan madu ya. Madu 1 sendok teh. Kita aduk. Ini untuk sekali minum teman-teman sekalian ya.
Kalau untuk panas dalam biasanya berapa kali minum aja udah baik kan gitu loh. Ada perubahan ya Pak? Ada perubahan. Kalau misalnya apa namanya, yang radang tenggorokan, radang tenggorokan agak lama. Ya. Ya, bisa berapa kali misalnya, sekali kan, sehari kan bisa 3 kali tuh, pagi siang sore ya, mungkin sekitar 3 harian udah agak reda insya Allah. Kalau untuk panas dalam cepet insya Allah. Saya minum ya teman-teman sekalian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya seger, enak. Gimana rasanya Pak? Seger. Ada berasa pahit atau Enggak. Pak? Enggak ya? Enggak. Rasanya apa ya? Ada asem-asem, enak, seger gitu lah. Seger ya, karena ada jeruk nipisnya mungkin Pak ya, Iya. sama madu ya. Ada madu. Oke. Mudah-mudahan resep yang pertama yang untuk mengatasi radang tenggorokan, batuk dan panas dalam, mudah-mudahan bisa berguna bagi teman-teman sekalian yang kebetulan punya keluhan yang sama. Jadi pesan saya, jangan langsung ke dokter dulu teman-teman sekalian ya. Cari obat-obatan herbal yang ada di sekitar kita. Itu resep yang pertama teman-teman sekalian ya. Selanjutnya kita mencoba untuk resep yang kedua, yaitu untuk mengatasi gatal-gatal di seluruh tubuh. Kebetulan waktu itu suaminya Mbok Mini ya, gatal bintik-bintik di seluruh tubuh, bintik-bintik merah, digaruk, waduh pokoknya kalau itu sampai nggak bisa tidur ya. Resepnya yaitu kita siapin dulu bahan-bahannya teman-teman sekalian. Kita lanjutkan dengan resep yang kedua, yaitu bagaimana pembuatan resep untuk mengatasi gatal di seluruh tubuh ya. Bisa juga untuk gatal-gatal yang lain, misalnya ada eksim, kudis dan lain-lain sebagainya. Pokoknya yang berkaitan dengan alergi kulit atau penyakit kulit lah ya. Bahannya yang perlu disiapkan adalah 3 siung ya. 3 siung bawang putih, 1 buah jeruk nipis. Terus 1 lagi minyak goreng, atau bisa minyak zaitun. Zaitun lebih bagus ya Pak ya? Zaitun insya Allah lebih bagus. Oke, kita mulai cara pembuatannya teman-teman sekalian ya. Ini bawang putihnya kita kupas dulu. Kupas dulu teman-teman sekalian, biar bersih. Kupas dulu. Kok bisa ngupasin duit? Bisa Pak. Dulu saya pernah ini waktu di kampung, ada sering bantuin orang tua bikin kerupuk dulu waktu kecil, jadi sering ini bikin bumbu. Selanjutnya bahan-bahan yang sudah kita siapkan. Bawang putihnya ini kita tumbuk dulu ya teman-teman sekalian, sampai halus. Agak licin. Oke. Sampai halus. Ini sudah halus, kita taruh di tempat, kita tumbuk ini.
dikit lagi sebentar. Ini udah lumayan halus. Sebenarnya kalau misalnya gatalnya lebih banyak di seluruh tubuh, bawang putihnya bisa ditambah lagi, enggak 3, bisa 5, sesuaikan dengan kebutuhan. Ya. Udah cukup segini, ininya halusnya cukup segini mas. Nanti kita masukkan ke tempat ya ini. Pindahin sini dulu, ya pindahkan dulu. Ya. Nih, setelah itu pisau. Kita peras, campurkan jeruk nipisnya ya. Sudah ditambah dengan jeruk nipis, kita tambahkan minyak secukupnya. Kita aduk. Ya. Sudah kita aduk, kita bahan ini sudah siapkan untuk diaplikasikan ke seluruh tubuh kita. Dengan cara dibalurkan ke seluruh tubuh. Contoh misalnya tangan kita ya yang gatal nih, seperti ini caranya. Terus ya ini paling tidak pemakaiannya gitu sesudah kita mandi. Jadi minyak ataupun kotoran atau debu segala macam ya, kuman ya, itu udah minimal kita bersihkan dulu setelah mandi baru kita oleskan seperti itu. Ya minimal kalau mandi kan kita 2 kali, ya 2 kali kita oleskan seperti ini. Ya biar lebih cepat meresap mungkin. Ya jadi istilahnya tahap pertama kan istilahnya bersih dulu kan. Jadi itu kumannya udah hilang yang satu langkah tuh. Setelah yang kedua bisa membunuh sisa-sisa yang ada di tubuh kita gitu loh. Ya. Itu caranya teman-teman sekalian. Udah jelas ya? Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang punya keluhan penyakit kulit ya. Pesan saya, jangan dulu ke dokter, kita cari bahan-bahan yang ada di sekitar kita, mudah-mudahan cocok ya. Jadi kita tidak usah mengeluarkan kocek yang terlalu mahal ya, dengan mengeluarkan dompet 100-an ribu ataupun berapa. Kalau memang bahannya ada di sekitar kita, apa salahnya? Betul nggak Pak Widi? Benar Pak. Oke, lebih alami ya, proses lebih alami tanpa efek samping ya. Insya Allah, iya itu aja. Itu aja resep yang kedua seperti teman-teman ya. Yang pertama adalah untuk batuk, yang kedua ini untuk mengatasi gatal-gatal di seluruh tubuh. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih Pak Mini yang sudah memberikan resepnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman kita yang punya keluhan yang sama. Pada kesempatan malam hari ini, saya berkunjung ke tempat teman saya yaitu Mas Widianto ya, yang insya Allah akan memberikan satu tips bagaimana beliau ya sudah sembuh dari sakit yang dulu pernah dialami waktu kecil ya. Katanya pernah mengalami sakit hati atau liver ya. Kata orang-orang bilang sih penyakit kuning ya. Seperti apa dan bagaimana resepnya ya, nanti kita akan ulik sampai tuntas agar tidak gagal paham ya teman sekalian. Oke, lanjut saja kita sapa Mas Widianto. Mas Widi, gimana kabarnya Mas?
Kabar baik Pak, sehat alhamdulillah. Mas Widi, gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat Pak. Yang penting Kabar sehat baik. Mas ya. Oke, Ya, penting sehat dulu Pak. alhamdulillah. Keluarga sehat. Alhamdulillah sehat semuanya. Gini Mas Widi, saya ingin maksudnya pengen tahu nih bagaimana caranya mengobati waktu itu pernah menderita sakit kuning ya waktu kecil. Iya benar Pak. Saya pengen tahu, mudah-mudahan resepnya yang Mas Widi pernah waktu itu dicoba ya. coba udah dikerjakan ya, ya untuk mengatasi sakit kuning itu bisa sembuh alhamdulillah perantara itu. Mungkin barangkali teman-teman di sana juga ada keluhan yang sama ya, jadi bisa bermanfaat untuk yang lain juga gitu. Gimana sih Mas Widi ya? Berbagi informasi ya Pak. Oke, betul Mas Widi. Oke, gimana caranya Mas Widi? Apa kita siapin bahannya dulu? Ya, Apa aja Mas Widi? pertama-tama itu kita siapkan sirih sebanyak 7 lembar ya. Oke. Sirih 7 lembar. Terus sini ada lada butir 7 butir, Ya. lada putih 7 butir. Terus gula aren apa nih sebesar ini nih Pak. Iya, betul. Terus Madu. kalau lebih bagus lagi dicampur madu ya. Oke. Campur madu terus sama air panas cukupnya untuk ngerendam daun sirihnya. Oke. Pertama-tama yang dilakukan itu sirihnya sebanyak 7 lembar disiapkan. Kita remes-remes ya Pak. Oke. Kita remes biar kandungan minyak Asirinya. asiri ya Pak. Yang terkandung dalam Ya. sirihnya keluar ya. Selanjutnya Sini ke tengah. Ya. kita seduh menggunakan air panas secukupnya. Ladanya. Ya Pak, nanti ladanya setelah airnya sudah masuk kira-kira setengah dari takaran gelas ini ya Pak. Oh iya. Simple sih sebenarnya caranya. Simple ya. Cuman butuh apa ya, butuh Rutin disiplin. gitu ya. Rutin. Disiplin gitu. Karena nggak langsung terlihat ada perubahan. Mungkin beberapa kali kita coba berturut-turut 1 minggu berturut-turut misalnya tuh Pak. Nah itu mulai ada perubahan waktu itu yang saya alami ya. Ini lada sebanyak 7 butir, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. 7 Rendam ya sekalian. direndam. Terus Ini minyak apa? gula aren. Gula aren minyak lagi. Gula aren. Nah, ini kita iris-iris gini Pak. Iris-iris. Kita sesuaikan gulanya ya Pak. Ini kan takarannya setengah. Ini gulanya setengah aja. Setengah cukup ya. Setengah cukup. Oke. Gula aren teman-temannya bukan gula pasir ataupun gula merah biasa. Gula aren. Untuk pengobatan seringnya dipakai gula aren. Iris-iris. Sampai sekitar separuh ya. Ya separuhnya aja Pak. Oke. Ini sehari berapa kali? Sehari sekali Pak. Sekali saja. Sehari sekali. Cuman berturut-turut gitu. Setiap hari tetap konsumsi gitu. Kita buat terus tiap hari kita Pagi, kita siang, minum. sore. Bagusnya sih menjelang tidur Pak. Menjelang tidur ya. Menjelang tidur kita konsumsi. Sesudah makan, sebelum makan? Sesudah makan. Sudah makan ya. Oke. Ini
kasih madu ya, Ya, secukupnya. sedikit aja secukupnya. 1 sendok teh ya kurang lebih ya. Ya kurang lebih takarannya 1 sendok teh. Oke. Oke, selanjutnya tinggal didiamkan Pak Diamkan selama. sampai dia kondisinya dingin. Oh iya. Mungkin setengah jam sampai 1 jam lah. Oh iya iya. Setengah jam sampai 1 jam. Udah sekiranya dingin ya, udah langsung diminum. Diminum. Diminum dan Apa nggak disaring dulu? enggak, saya Enggak waktu ya? enggak. Oh, diaduk-aduk ya mungkin. Iya diaduk nanti Diaduk dulu ya. setelah ini mungkin langsung diaduk nih Pak. Iya. Iya. Jadi sesudah direndam teman-teman sekalian ya, bahan-bahannya semua kita aduk jadi satu ya, Kita aduk. diaduk biar merata ya Mas Widi ya. Iya, biar campur Biar merata. semuanya. Oke. Saya nggak saring ya Pak waktu itu minumnya langsung. Ini rasanya kayak apa nih kira-kira? Rasa khas daun sirih, Sirih, oh. agak apa ya, seger-seger. Ada manisnya, ada manis madu dan manis Ada gula aren. manis madunya. Enak kelihatannya kali ini mah, nggak pahit. Iya, kalau anak kecil waktu itu sih saya waktu minumnya nutup hidung. Oh iya iya iya. Kayak karena mungkin nggak suka ini ya bau aroma daun Daun sirihnya. sirihnya berasa ya. Tapi kalau orang dewasa ya Biasa ya. nggak terlalu. nggak perlu pakai tutup hidung lah, langsung Iya, iya, diglek. iya, oke. Nah ini Ini sih berarti tinggal nunggu nunggu sampai dia dingin. sampai dingin Hmm. sekitar setengah sampai Setengah 1 jam sampai kali 1 ya. jam, Baru kita bisa konsumsi. minum. Ya dikonsumsi. Hmm. Kalau bisa rutin Pak, rutin setiap menjelang tidur. Iya. Menjelang tidur rutin kita minum. Hmm. Terus waktu itu yang saya alami, saya 1 minggu berturut-turut itu udah ada perubahan tuh. Oh gitu. Dari gejala sakit kuning itu pipi kita pada ini Pak, kayak orang gemuk gitu. Oh. Gemuk dadakan gitu, gemuk dadakan. Ini badan pada gemuk gitu. Nah waktu itu sih Ada bengkak. ibu kaget kan, tiba-tiba pulang dari bermain, tiba-tiba kondisi fisik tuh ini berubah gitu, jadi gemuk dengan tiba-tiba gitu. Oh. Nah terus karena khawatir periksa, ternyata ada gejala liver. Oh iya. Dia penyakit liver. Bukan karena gigitan serangga atau mungkin apa habis main mungkin? Bukan sih Pak. Bukan ya? Tiba-tiba nggak tahu faktor penyebabnya belum diketahui Waktu itu belum itu. diketahui. Cuman ada khawatiran karena nggak ada faktor penyebab, kita periksakan gitu ke dokter, ke klinik gitu, klinik, dan didiagnosis itu sakit liver, gejala liver. Gejala liver ya. Gejala liver, kalau bilangnya sih dulu sakit kuning gitu Pak. Iya. Itu ke berapa kali tempat pengobatan? Berapa dokter atau bagaimana mungkin? Enggak sih Pak, baru itu aja sekali itu ke aja. klinik itu. Cuman Dikasih obat. dikasih obat, cuman saya nggak tahu tuh obatnya apa gitu, obat kimia gitu Pak. Iya. Obat kimia. Selanjutnya ibu nggak tahu dapat resep dari mana, mungkin Bukan, ini saya sudah nanya dulu nih. Obat dari dokter itu sudah diminum, itu ada perubahan nggak? waktu itu sempat diminum, nggak ada perubahan sih. Berapa selama hari? 3 hari. 3 hari. 3 hari. Sudah 3 hari minum nggak ada perubahan sama sekali. Nggak ada perubahan. Nah selanjutnya ibu cari tahu mungkin ya ke tetangga-tetangga sebelah. Resep ini, resep Saya tradisional disuruh ini. minum ini nih Pak, selama 7 hari berturut-turut. Nah selama 7 hari berturut-turut ada perubahan tuh di fisik. Yang gemuk-gemuknya itu mulai kempes. Gitu. Mulai kempes. Dan ya akhirnya dari 7 hari berturut-turut itu jedanya kita kurangi tuh 1 minggu sekali diminum, 1 minggu sekali sampai. Jadi selama seminggu tiap hari. Selama 1 Awal minggu, dari minggu awal itu. 1 minggu berturut-turut itu tiap hari menjelang tidur 1,5 gelas ini Pak takarannya. Terus setelah ada perubahan, fisik udah nggak kelihatan gemuk lagi tuh. Iya. Baru 1 minggu sekali, 1 minggu sekali, 1 minggu sekali. Sampai Ya merasa yakin
kayaknya kita udah sembuh gitu Pak. Ya Waktu udah itu kita, sampai sebulan? kita berhentikan. Mungkin nggak sampai sebulan? Lebih sih Pak. Lebih ya? Mm-mm. Oh. 2 bulan lah, 2 bulan. Oh iya, iya. Oke. 2 bulan. Ya, itu teman-teman sekalian untuk mengatasi penyakit kuning atau penyakit liver yang dialami oleh Mas Widi waktu itu, ya. Barangkali teman-teman yang punya keluhan yang sama, ya, kalau misalnya ada penyakit yang gemuk-gemuk seperti itu di apa namanya? Ada kemungkinan kena penyakit liver, ya. Jadi coba dulu resep seperti ini, ya. Mudah-mudahan udah paham dengan resep yang tadi. Resep orang zaman dulu. Iya. Ah, Terima kasih Mas Widi atas informasinya. Mudah-mudahan resepnya bisa Sama-sama, Pak. bermanfaat bagi yang lain. Amin ya. Rob. Nanti kita lanjutkan dengan resep yang selanjutnya. Ya, boleh Ya, Pak. oke. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman sekalian, sekarang kita lanjutkan dengan resep yang selanjutnya, yaitu resep bagaimana kita mengatasi ambeien atau apa namanya, buang air besar berdarah. Ya, itu. Ini resep ini saya dapatkan dari teman saya yang punya keluhan yang penyakit ambeien tersebut. Sebut saja namanya Hendra, ya. Oke. Resepnya yaitu bahan-bahannya yang pertama daun ungu. Daun ungu sebanyak 7 lembar yang sudah dibersihkan. 7 ya. Oke, 7 lembar. Ya, oke. Selanjutnya, setelah daun ungu, kita siapkan garam 1 sendok makan. Ya. Ya, oke. Lanjut, kalau bahannya 2 macam aja, cuma daun ungu dan garam. Daun ungunya kita rebus, Mas Widi. Direbus. Rebus dulu, rebus. Kita siapkan air panas. Iya. Kurang lebih 2 gelas, jadi sekitar 1 gelas. Oke. Kita nyalakan dulu kompornya. Jadi maksudnya kita untuk obat luarnya yaitu bisa menggunakan daun binahong, ya, atau minyak butbut ataupun minyak zaitun, ya, untuk dioleskan ke dubur kita yang bermasalah atau yang berdarah tadi. Ya. Jadi Berarti ada 2 metode ya Pak? Ada 2 metode Iya. penyembuhan secara diminum untuk dalam, pengobatan dari dalam pengobatan dan juga untuk penyembuhan dari luar dari luar. yang kita oleskan dengan menggunakan bisa apa namanya Minyak butbut, minyak butbut minyak atau minyak zaitun, zaitun ataupun daun binahong. Daun Bisa. binahongnya itu di apa nih Pak? Daun binahong tinggal diremas-remas saja. Oh, diremas-remas. Diremas-remas, nanti keluar airnya baru kita dioleskan. Oh gitu. Ya. Ini kayaknya udah mendidih Mas. Yang mendidih. Nah, kita ambil Ini kira-kira disisihkan atau kita itu di airnya aja yang diambil. airnya aja? Karena kan tadi kan udah meresap ya. Pisahkan satu gelas saja. Kasih garam. Kasih garam 1 sendok teh ya, 1 sendok teh lah, sedikit aja. Berarti setengah sendok makan ini mungkin. Iya, Pak? boleh. Segini Pak, cukup. Kebanyakan Mas dia. Kebanyakan. Banyak itu kan untuk satu itu ya. Segini. Iya betul. Segini cukup. Iya. Berarti kurang lebih 1 sendok teh. Teh ya kurang lebih ya. Aduk. Gitu Pak ya. Karena garam sendiri adalah untuk antibiotik juga Mas Didi. Iya. Iya. Nanti tunggu sampai dingin ya, sekitar setengah sampai 1 jam lah kurang lebih. Ya. Kita minum sekali atau 2 kali.
sehari. Sehari Ya, satu sekali atau 2 kali. Minimal satu kali. Iya, minimal 1 kali. Lebih bagus Tergantung. 2 kali. Iya, tergantung apa namanya penyakitnya, parah enggaknya. Seberapa Iya. parahnya penyakitnya. Iya, betul. Itu teman-teman untuk yang kita memakai daun ungu atau daun hambelem. Daun ini gampang kita cari. Kalau misalnya di sekitar kita nggak ada, kita bisa pesan lewat online. Murah kok, sekitar 10.000 satu pohonnya. Oke. Mas Widi, ini obat yang pertama, resep yang pertama udah. Oke. Berarti ini metode yang pertama menggunakan bahan andelem untuk pengobatan apa tadi Pak? Ambeien. Untuk ambeien. Ya, ini metode pertama untuk pengobatan dari dalam. Terus ada metode yang kedua nih, Iya, metode yang dengan kedua bahan yang berbeda. Iya, betul. Kita menggunakan daun apa namanya? Ini daun kudu. Daun mengkudu. Iya. Oke, daun mengkudu. Ketika kita Siapkan dulu ininya, dulu. airnya. Seberapa banyak Pak? Sama kayak tadi. Ya. 1 sampai 2 sendok. 1 sampai apa? 2 gelas ya. Oke. Sampai 12. Api udah nyala kan? Oke. Nyalakan. Ya. Siapkan kudunya. Daun mengkudu sekitar banyak 5 lembar ya 5 Pak? lembar lah. 5 lembar daun mengkudu. Oke, ukuran sedang ya. Ada yang kecil satu. Ya udah kayak 5 cukup lah, nggak apa-apa. Oke. Kita rebus Iya. daunnya. Iya. Ini resep ini pernah dipraktekkan sama tetangga saya yang belakang rumah. Yang kebetulan waktu itu ngeluh ke saya, ya. Pak De, gimana caranya mengobati ambeien nih? Saya berak apa? Ininya dubur saya berdarah. Gitu. Diminum sekitar 3 hari, alhamdulillah sembuh. Alhamdulillah sembuh. Berturut-turut Pak. Iya. Sehari minimal 1 gelas. Minimal sekali ya minum. Dia minum waktu itu berapa kali ya? 2 kali. Sehari Jadi bikin 2 kali. sekali, diminum 2 kali. Oh gitu. Bikin ini bisa untuk 2 kali minum nih sebenarnya. Oh berarti ini bisa 2 kali minum Pak ya? Iya, ini rebusan ini bisa untuk 2 kali minum. Ya kan? Tunggu Ini sampai mendidih dulu. pengobatan dari dalam ya Pak ya? Dari dalam. Dari dalam. Yang luarnya sama yang tadi. Bapak sebutkan tuh. Iya. Minyak butbut Zaitun, atau minyak zaitun ataupun ekstrak daun binahok. daun Binahok. Iya. Ini tunggu sampai mendidih dulu nih. Sebentar lagi nih. Mendidih. Jadi saran saya, kalau bisa jangan buru-buru ke dokter, ya. Kalau memang ada pengobatan herbal yang bahannya ada di sekitar kita, apa salahnya kita coba, ya. Jadi kita betul. Jadi kita pakai yang herbal dulu, karena herbal lebih aman untuk tubuh ya, dan lebih apa namanya? Enggak, tanpa ada efek samping. insya Allah tanpa efek samping. Ini kelihatan udah mendidih Mas. Oke. Ya, kita ambil 1 gelas saja Mas Yudi, betul? Ini mungkin bisa Bisa, 2 kali ya Pak? bisa. Sehari 2 kali ya? Ya. Kita ambil 1 gelas, dituangkan, terus kita kasih garam 1 sendok teh kurang lebih. Bisa untuk minum selanjutnya Pak? Iya, itu yang itu. Jadi ini kurang lebih segini kali ya Pak? Iya, 1 sendok teh aja. Oke, sip. Kita aduk-aduk. Sudah diaduk-aduk, kita diamkan sampai sekitar 1 atau setengah jam, ya. Jadi intinya sudah bisa diminum, hangat-hangat lebih bagus. Oke, iya. Apa warnanya ya? Warnanya agak ini ya, merah, keruh dikit ya. Agak merah kayaknya Pak. Agak merah ya. Oke. Iya, Ada betul. bias-bias merah ya? Betul. Itu warnanya, jadi sesudah ada rebusan itu agak merah. Oke. Mudah-mudahan 2 resep ini bisa mengobati keluhan ambeien
Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang ada di luar sana. Sekian dulu yang dari saya. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu dan pencet saja tombol loncengnya chat agar tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel Kang Abdul Wahid Official. Terima kasih sudah menonton sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.